Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita jumpa kembali di podcast kita yang luar biasa. Ada podcast Abah dan Uma. Masya Allah lama ya kita nggak ketemu ya. Apa kabar semuanya? Iya, afwan ya, Masya Allah. Kita ini sih kemarin itu kan sibuk hajian gitu ya, apa ya, sibuk persiapan haji, terus bulan haji juga berangkat, jadi sementara pending dulu untuk podcast kita yang luar biasa. Yang di sana juga kita live bareng-bareng. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, perkenalkan seperti biasa saya hostnya gitu ya, yang luar biasa ya. Saya Uma ya, Uma Ida Fitria. Oke, Uma Ida Fitria. Jumpa lagi kita alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat tentunya ya. Yang di live sana semuanya sehat ya. Sehat semuanya Allah. Sahabat Safrizal ya. Seperti biasa kita tema kali ini yang sangat luar biasa ya. Yang dibahas luar biasa ya untuk semuanya yang live di sana juga yang nanti live di YouTube juga. Oke? Yang video di YouTube nanti saksikan performa kita juga di YouTube. Oke? Tema hari ini adalah takut kita kepada Allah dekati. Gimana Mbak ya? Oke, jadi takut kita kepada apapun jauhi Uma. Jauhi ya. Tetapi takut kita kepada Allah, jangan menjauh. Fafiru ilallah. Kita harus semakin berlari untuk ya, mendekat kepada Allah. Taqarrub ilallah. Berlari ya, berlari mendekat gitu ya. Jadi takut kita kepada apapun kita jauhi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, semakin kita takut semakin kita mendekat gitu ya, Masya Allah. Betul. Insya Allah nanti pertolongan Allah juga akan datang menghampiri kita kalau kita semakin mendekat, jangan semakin menjauh gitu ya. Oke, kita sapa dulu narasumber yang luar biasa kita sore hari ini. Sore-sore kita ngobrolin tentang hal-hal yang luar biasa ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma yang luar biasa juga. Masya Allah. Terima kasih ya Uma ya sudah menjadi bagian dari hidup Abah ya. Alhamdulillah. Kemarin kita cerita sedikit Abah untuk hajian kemarin bagaimana di Mekah, di Madinah bersama jamaah, ada semua kegiatan, rangkaian kegiatan yang luar biasa. Bagaimana Abah di sana? Alhamdulillah, selalu kita ucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya memang ini banyak menyita waktu ya Uma ya, sampai kita mohon maaf ya sejenak kita tinggalkan sahabat-sahabat Safrizal semuanya, baik ada di channel YouTube, yang ada di TikTok, terus yang ada di Instagram ya. Semuanya mungkin kangen sama kami ya, percaya diri kita ya. Karena memang untuk prepare daripada haji itu juga lama Uma ya, butuh konsentrasi karena selain Abah itu ibadah, Abah juga menjadi petugas ya. Haji, jadi tanggung jawabnya itu double multi tugas ya. Jadi multi job ya. Jadi memang haji ini adalah apa ya, ibadah dan juga pekerjaan yang menurut Abah memang terjadi setiap tahun sekali. Jadi memang prepare-nya pun juga setahun sekali Uma. Beda dengan umroh. Kalau umroh kan tiap bulan sudah alhamdulillah terbiasa ya. Fi amanillah, semua terkondisikan dengan lancar, sudah terbiasa. Tapi kalau memang haji ini kan agendanya itu tahunan Uma. Jadi memang butuh waktunya cukup lama. Nah, setelah kita haji, persiapannya beberapa bulan, terus kita melaksanakan rangkaian ibadah haji, baik mulai keberangkatan ya hingga kepulangan. Nah, terus tak kalah pentingnya yang sangat klimaksnya itu kan di sana Uma ya. Kita beribadah kepada Allah dengan berbagai macam tanggung jawab yang kita emban. Nah, itu juga memerlukan waktu, memerlukan pemikiran khusus. Setelah itu pasca haji juga begitu, pulang. Nah, ada evaluasi ya, ada monitoring ke jamaah. Kita menyapa jamaah, kita bikinkan yang namanya kuesioner dan segala macam. Demi apa? Demi untuk masukan-masukan terbaik supaya kita bisa meningkatkan pelayanan yang lebih lagi. Masya Allah, belum tamu-tamunya luar biasa ya sudah datang ya. Terima kasih banget. Efek batuknya masih ada juga Uma. Efek batuk itu namanya flu unta ya. Katanya itu kan batuknya unta. Jadi kalau nggak batuk itu unta. Guyonan orang haji itu seperti itu. Tapi juga ada ya beberapa jamaah yang tak lihat juga, ya mungkin kondisinya
sangat-sangat spesial ya, sangat-sangat luar biasa kondisi tubuhnya, kesehatannya sangat bagus sehingga mereka juga bisa apa ya menjaga dirinya sendiri juga. Ya mungkin ya banyak itu yang dilakukan termasuk minum vitamin, terus makan yang cukup, bergizi, istirahat pun juga cukup dan yang lebih penting adalah pikirannya fresh gitu ya, fresh banget. Jadi apa meskipun berangkat tiap bulan umroh gitu masih patuh pilek nggak sih kalau pulangnya? Kalau umroh itu kemarin beberapa keberangkatan alhamdulillah sudah tidak. Tapi kadang-kadang juga batuk juga, pulang-pulang batuk gitu tiba-tiba ya. Tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi kalau haji kemarin itu memang udaranya ekstrim. Jadi sampai dengan hampir 50 derajat Celcius ya. Waktu kita di Arafah itu sampai dengan 43, 45, di Mina juga begitu ya. Nah, tetapi ya kita nikmati. Sebetulnya kalau saya mengatakan itu memang pola kita yang kadang-kadang itu keliru umat. Pada saat panas itu harusnya nggak mengkonsumsi makanan yang dingin. Apa begitu pulang habis lempar jamaroh yang pada saat pagi hari itu kan pulangnya berarti kan agak siangan, langsung kelihatan es krim ya. Seger itu. Ya itu langsung diminum, langsung dimakan, efeknya jadi sedikit. Nah sekarang masih ada sisa-sisa batuknya gitu ya, Pak ya. Oke, kita kembali ke topik yang paling utama, yaitu kita kalau kita takut kepada apapun kita jauhi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, semakin kita takut, semakin kita mendekat. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu. Apa esensinya itu? Kalau kita takut kepada apapun, ya harusnya kita lari dong ya. Tapi kalau takut kepada Allah, nah malah kita mendekat. Bagaimana, sahabat? Iya, baik Uma, terima kasih ya. Uma ini adalah merupakan host yang sangat luar biasa. Jadi kami ini saling melengkapi ya. Dua pasang ataupun sejoli yang saling melengkapi dalam kebaikan tentu saja ya. Kalau dalam keburukan ya nanti kita saling menasihatin gitu ya. Karena di antara kami juga ada yang lupa, ada yang lalai. Itu namanya adalah al-insanu makhalul khata' wa nisyan ya. Jadi baik semua sahabat Safrizal di 3 channel yang sangat luar biasa ya, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube kami. Semuanya sehat walafiat ya. Percaya bahwa yang namanya beberapa malaikat masih nempel, masih menemani kami ya. Semoga doa-doa kami ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa-doa yang senantiasa terbaik untuk para sahabat semuanya. Saya doakan semoga sehat selalu, keluarganya ditata oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karirnya ditingkatkan oleh Allah. Dan jangan lupa juga kita bersyukur atas semua rahmat-rahmatnya. Semoga segera bisa berhaji dan umroh ya. Baik Umar, esensi daripada takut kita kepada apapun, lari dong gitu ya Maya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, jangan lari, harus lebih dekat gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya. Ini ayat ini sering sekali saya bacakan, sering sekali saya pakai mukadimah, dan mungkin seluruh sahabat-sahabat juga sering mendengarkan ayat ini. Cuman please jangan pernah bosan mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita bosan berarti tanda kutip, nah iman kita mulai menurun ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, itu sangat dekat sekali ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi istimbat ya, intisari daripada ayat di Quran surat Al-Baqarah ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji ya melalui kalamnya, apabila mereka semuanya bertanya tentang aku, hai Muhammad, maka jawablah, aku itu akan sangat dekat kepadanya. Sangat dekat. Nah, bahkan Allah juga menjamin bahwa barang siapa yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal yastajibuli, maka aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan. Nah,
Jadi untuk apa kita lari ataupun menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sendiri Al-Wa'dil Amin, Allah yang tidak pernah ingkar janji ini sudah memberikan statement yang sangat luar biasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, dan kita kalaupun dekat Allah akan semakin dekat, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Iya, hajat kita. Iya, biasa ya. betul. Jadi semakin dekat semakin adem rasanya. Minta aja sama Betul, Allah. Doa jangan setengah-setengah. Doa yang pol notok jedok katanya orang Jawa ya. Betul. Jadi doa itu dipol-polkan. Minta semuanya sama Allah. Iya. Dikasih nanti. Gitu, minta ya. nggak usah tanggung-tanggung, ya Allah. Andaikan engkau mau mengabulkan, ya Allah, tolong ya Allah, saya minta mobil misalkan ya harga 200 juta. Lah jangan didikte seperti itu Allahnya. Minta aja langsung, ya Allah saya pengen mobil dengan tipe kelas ini ya Allah. Ya nggak usah malu-malu, minta yang banyak, minta yang barokah, supaya apa kita minta sehat, semoga kita bisa beribadah dan melakukan hal-hal yang notabene itu banyak kemaslahatan, ya kan? Kita minta menjadi orang yang kaya raya, yang barokah, supaya apa? Supaya kita itu bisa banyak bersedekah. Nah itu esensi ya, makanya ya orang Islam itu memang harus kaya. Begitu. Orang Islam itu harus kaya karena apa? Fakir ya itu lebih cenderung mendekatkan kepada kekufuran. Karena apa? Orang yang miskin, orang yang tidak punya harta itu rata-rata kalau memang imannya nggak bener-bener dikontrol, di-maintain, kalau nggak kuat itu ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya akan menjadi hamba Allah yang notabene itu kufur. Gitu ya. Jadi suudzon kepada Allah gitu. Suudzon kepada Allah. Kapan hari kita pernah lihat ya yang film yang apa itu namanya ya, yang Aming itu loh, apa judulnya itu? Oh iya, yang bintang filmnya. Iya, bintang filmnya atau Aming aktornya itu adalah si Aming. Nah, pernah ya itu film itu banyak memberikan edukasi kepada kita, betul, ya. Film itu. Jadi kita itu termasuk pecinta yang namanya the movie ya, film apapun kita suka. Yang penting tanda kutip ya bukan film yang berlabel biru itu itu gitu jangan, itu sudah kelihatan maksiatnya ya. Semuanya memang ada hikmahnya sih nonton film kayak gitu. Semua film-film Islami, film romantis, film action semuanya ada edukasi pembelajarannya. Sampai bahkan sinetron pun itu bagus juga itu. Nah, sinetron ini ya merupakan sinema elektronik yang abad dulunya sampai sekarang sebetulnya ya. Cuma memang nggak begitu ada waktu, jadi nggak begitu suka sekarang. Karena memang sinetron itu kan harus harus diikuti mulai episode 1 hingga finish. Kalau ketinggalan kan nggak enak. Nah itu banyak sekali pelajaran berharga. Apa yang bisa kita ambil? Ya sebuah kemaslahatan daripada rumah tangga. Bagaimana kalau kamu menyakiti orang, nanti kamu juga bakal disakiti. Ada dendam, ada balas segala macam ya. Nah semuanya itu akan terjadi karena Allah itu kan juga sudah berfirman ya apabila kalian semuanya melakukan kebaikan maka aku juga akan membalas dengan kebaikan ya. Tetapi kalau engkau melaksanakan ataupun melakukan ketidakbaikan ataupun keburukan, kedoliman, maka aku juga akan dolim kepada kalian, kan gitu. Inti daripada itu. Dan yang lebih penting lagi kita nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah merasa nggak enak sama Allah apabila pada saat ini ya kita introspeksi diri nih. Kebetulan pada waktu itu ingat pada saat nyantri di pondok pesantren yang sangat luar biasa di kota Bojonegoro ya. Nah pada saat itu guru kami semuanya itu menyampaikan bahwa kita itu dalam keadaan apapun ya dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita itu kok dalam keadaan suka, cita, bahagia, terus kita bener-bener happy dalam kehidupan ini, tetap harus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sedih pun, kita merasa ada duka, lara, nestapa, kekecewaan, dan kita tuh merasa hidup kita terhina banget, hidup kita merasa tidak mujur banget nggak apa-apa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak usah sungkan, kita nggak usah sungkan. Kebetulan waktu itu ada pertanyaan dari teman-teman kami kepada guru kami ya, Pak Yai,
saya itu kadang-kadang malu kalau minta kepada Allah terus menerus. Kadang-kadang saya itu memang lupa. Pada saat saya bahagia, saya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Giliran ini saya susah, saya pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang kiai memberikan yang namanya wejangan kepada kita, petuah kepada kita. Hai anakku, Allah itu rahmatnya luar biasa sekali loh. Allah itu rahmatnya sangat luar biasa. Dan Allah itu rahmatan lil alamin, rahmatnya kepada seluruh alam. Nah, alam ini kan banyak ya Umaya. Ada notabene non sewu ya dari segi hamba nih. Hamba ada yang baik, ya mohon maaf. Ada yang enggak baik. Bahkan ada yang mengaku Tuhan pun sekalipun. Ini dosa yang enggak bisa dimaafkan memang. Tetapi dosa sebesar apapun, Allah itu rahmatnya luar biasa terhadap kita semuanya. Jadi yang habis melakukan, mohon maaf zina, melakukan yang namanya korupsi, melakukan yang namanya tipu daya sampai membunuh orang dan segala macam. Nah, ini Allah itu rahmatnya luar biasa untuk kita, ya, untuk kita umatnya, untuk kita para hambanya. Jadi it's okay, ngapain kita harus malu. Nah, Allah itu bener-bener sedih. Dalam artian sedih apa ya? Allah itu gini, menyesal. Dalam artian menyesal itu begini kok hambaku nggak berdoa kepadaku ya? Apakah memang dia sudah mengatakan bahwa dirinya itu mampu hidup sendiri? Nah itu namanya takabur. Nah itu Allah malah nggak suka gitu loh umat. Tapi kalau kita itu ya meminta terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi pernah disampaikan juga umat bahwa ya Allah itu memberikan statement lagi kepada kita semuanya, apabila hambaku itu datang kepadaku dengan cara merayap ataupun merangkak merangkak berarti kan pelan ya ya. Iya, masih ada ragu nih ya, tuh 2, 3 nggak cepet gitu ya merangkak. Nah Allah itu menjemput daripada hambanya itu dengan cara apa? Allah berjalan berjalan ya. Iya, menerima hambanya dengan Masya Allah luar biasa sekali ya. Tetapi apabila hambaku juga menuju kepadaku ya, itu dengan cara berjalan, maka kata Allah, aku akan lari kepadanya, aku akan lari menghampirinya, aku akan dekat mereka semuanya. Dan aku itu sangat dekat banget seakan-akan Allah itu berada di Inluma, di denut nadi kita. Iya. Ya. Jadi Allah itu sangat dekat sekali, tetapi kita juga jangan menjauh. Kalau kita menjauh, ingat ya, ada lagu dari grup vokal legendaris ya, Bimbo ya. Bimbo, iya. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Itu memang benar. Iya. Kalau memang kita dekat, Allah Masya Allah, kita masa nggak bisa merasakan sih bagaimana Allah itu merengkuh jiwa kita. Allah itu benar-benar mendekap kita. Allah itu memberikan perlindungan yang luar biasa hangatnya kepada kita. Nah ini harus kita sadari bahwa Allah itu Maha Rohman, Maha Rohim. Allah itu Maha Pengasih. Nah gak hanya pengasih aja, kalau kasihannya hilang udah ya. Tetapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini Allah sangat luar biasa sekali Jadi gak usah takut, gak usah malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya ya kita juga harus introspeksi diri ya. Nah, mosok sirek ya, mosok sih kita itu kepada non sewu, kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden. Kita itu kan kalau mau menghadap ke beliau kan harus kita baik-baikin si ya. Dari segi pakaian, sopan santun ya, terbudi pekerti, tutur kata. Nah, cara berpakaian kan kita atur sedemikian rupa nih ya. Nah, masa sih kepada Allah Sang Pencipta yang Maha Ghaniyyun Hamid, Maha Ar-Razzaq, Maha Fattah, Maha Alim, Maha segala-galanya, masa sih kita mau minta tok tapi kita nggak mau introspeksi diri. Muhasabah itu penting ya para jamaah, para sahabat semuanya, karena memang dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis jiwa
jiwa kita akan bergetar Ya. akan bergetar terus dekat dengan Allah, supaya apa? Supaya kita sendiri juga terhindar dari sifat takabur, dari sifat yang kufur, ya jangan Kufur gitu sampai. ya. Jadi ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Yang jelas Allah itu mau menerima keadaan apapun saat ini Iya. pada diri diri kita, pada Betul. hambanya memang Allah itu sangat luar biasa ya. Makanya kita itu juga harus luar biasa sikap kita pada Allah Iya. ya. Kalau kita punya dianugerahi kecukupan, jangan lupa menghadap sama Allah, sholat contohnya ya. Iya. Baju kita juga harus bagus, mukena Iya, kita juga harus betul. bagus, begitu ya. Jangan mukena yang masya Allah, Betul, gitu Uma. ya, jangan ya. Ya itu tadi, Uma, kita harus mengevaluasi diri kita. Kita mau ketemu pimpinan aja, kita rapi-rapikan baju rapi-rapi kita. wangi, Mosok sih banget nanggone gitu pangeran ya. dhewe ya sing weki kabeh iki, Uma ya, Iya, bahasa Surabaya ini metu. Nah, mosok sih kate sholat, waduh bawa mukena yang sudah berpuluh-puluh tahun, masuk jangan ya. Betul ya. Dan itu Uma ya, kita semuanya di sini itu kan semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa merasakan ataupun tidak. Kalau kita merasakan, kita bersyukur, notabene nanti kita juga akan ditambah nikmat-nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu Uma, merasa bahwa saya itu nggak pantas Ustadz masuk surga. Saya tuh dosa saya Masya Allah sangat luar biasa. Kita ingat pada waktu itu Uma ya, ada cerita di zaman dahulu kala, ini orang sudah membunuh 99 kali, ya, hampir 100 kali. Tapi apa? Beliau itu datang kepada Rasulullah ya. Beliau datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menjamin bahwa orang itu dan engkau pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi engkau mengucapkan yang namanya taubatan nasuha, taubat yang benar-benar berjanji tidak akan pernah diulangi lagi. Kok diulangi lagi bagaimana? Ya kita harus taubat lagi. Ya, yang penting kita sendiri itu sebagai hamba jangan sengajalah, jangan menantang ya. Betul. Nah, kita nak wis dicotek oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur leburlah kita ya. Jadi, wis pokoknya dalam keadaan apapun ya, marilah kita selalu taqarrub ilallah, rasakan Allah itu di dalam tubuh kita. Allah itu berada dekat sekali sama kita dan Allah itu selalu melindungi kita dengan cara Allah itu selalu melihat tingkah laku kita. Dengan cara begini Uma, insya Allah hati kita menjadi tenang dan kita kalaupun pengen melakukan maksiat itu insya Allah terjaga semuanya. Terjaga semuanya. Ya. Jangan lupa juga kalau dosa kecil-kecil setiap hari manusia itu memang berbuat dosa ya, kecil besar seperti itu. Jangan lupa setiap hari kita reminder untuk sholat Taubat setiap hari, betul. begitu ya, setiap hari Baca gitu istighfar ya. yang banyak, Gitu. sholat taubah, bangun jam 2:30, nanti Udah jam sudah 3 kita cukup. mulai ya, sholat 2:30, jam 3 taubah. sudah cukup. Kita kadang-kadang juga nggak tahu bahwa perkataan kita kadang-kadang menyakiti hati orang ya, betul ataupun kadang-kadang juga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang banyak dan juga sujud memohon ampunannya dan diawali dengan sholat taubah. Sholat taubah. Kadang-kadang kita juga Ya, perkataan seperti konten gini juga tidak sengaja banget. Ya, memang ada mungkin yang menyakiti hati nyelekit, jamaah, atau kita hati komen di mana-mana sahabat. nyelekit gitu kan juga dosa. Seperti Intinya itu, kita ya. saat ini berwatawasau bil haq, watawasau bil haq, saling menasihati dalam Saling kesabaran menasihati, ya. dan juga saling menasihati dalam kebenaran. Itu Uma ya Gitu yang ya. mungkin bisa kita sampaikan Oke, ya, Abang. mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Insya Allah bermanfaat. besok kita live lagi ya. Nah, Gitu mudah-mudahan terus ya. bermanfaat, ada hikmahnya juga Oke. gitu ya. Kita dapat pahala, yang Amin. dengerin juga semuanya dapat keberkahan, Amin, pahala amin. juga, terinspirasi juga dari konten kita. Iya, Masya amin, Allah. amin. Jangan lupa follow, Oke, jangan lupa like follow. ya, dan juga di Subscribe share juga ya. di YouTube. Oke, ya. Oke. Semuanya yang sudah bergabung terima kasih banget. Oke. Terima kasih banyak semuanya ya. Luar biasa sore-sore kita ngobrol ya santai aja Ya, sih santai ini aja, ya, ya. tapi juga mudah-mudahan nanti menginspirasi, Bermanfaat. ada hikmatnya, bermanfaat juga. Oke, Ya, baik, begitu Uma. ya. Nah, besok
Besok kita Doa dulu live ya. lagi. Sebelum kita tutup, kita biasanya berdoa dulu ya Pak Kita ya. berdoa dulu ya. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin wa sholihat. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al zawjatana waj'al ahlana waj'al talamidana waj'al jama'atana waj'al ya Allah para follower, para viewer semuanya ini ya Allah di media sosial manapun ya Allah, min alil ilmi wa min alil khair wa alil tuqah wa alil rizki wa alil sikhah wa alil quran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih, mohon maaf ya. Terima kasih Abah ya. Oke, luar biasa ya sami-sami, topiknya Uma. ya. Amin. Sederhana tapi sangat menyentuh. Sangat menyentuh ya, Uma, gitu ya. Masya Allah, Oke, ya. terima kasih sudah bergabung di Instagram juga, di TikTok juga, di YouTube tentunya ya. Terima kasih banget. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Doakan kami juga sehat-sehat semuanya, Amin, juga amin. sehat-sehat semuanya. Oke, kita jumpa lagi besok. Saya hostnya luar biasa, Uma Ida Fitriaswadi dan juga Abah Safriza. Oke, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.